Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luriana Fataningsih dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Perkembangan bicara. Pengertian pengembangan bicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian, maksud, ide, pikiran, gagasan, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Menurut Soeharto 2005 halaman 20. Menurut Idris dan kawan-kawan 1998 halaman 11 mengatakan bahwa berbicara adalah alat komunikasi lisan. Jadi, pengembangan bicara adalah usaha meningkatkan keterampilan anak untuk berkomunikasi secara lisan sesuai dengan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan yang dialami. Tujuan bicara. Bicara bertujuan untuk memberitahukan, melaporkan, menghibur, membujuk, meyakinkan seseorang. Tujuan umum dalam pengembangan bicara anak adalah agar anak memiliki keterampilan berbicara dan berkomunikasi yang baik secara lisan dengan lancar guna menyampaikan ide, gagasan, pikiran, perasaan, maksud yang dialami atau difikirkannya. Karakteristik keterampilan bicara. Nurbianadin halaman 38 tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk mengembangkan keterampilan berbicara, anak membutuhkan hadiah, penguatan, stimulasi, model atau contoh yang baik dari orang-orang dewasa. Dalam linguistik, berbicara memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus. Bertujuan. Berbicara membawa seseorang mencapai tujuan dan keinginannya. Bersifat interaktif, ada dialog sehingga proses kesementaraan hanya terjadi selama proses pembicaraan berlangsung. Terjadi dalam bingkaian khusus, yakni komunikasi hanya terjadi dalam waktu tertentu. Alfa tanda baca, maksudnya tidak memperhatikan tanda baca. Kata-kata terbatas, tahap pengembangan bicara. Menurut James Martini tahun 2006 halaman 30 mengatakan dasar tahap pengembangan bicara anak terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan reseptif. Anak melihat, mengamati, menjelajah, mengenal objek, peristiwa, tempat, dan lainnya agar dapat memahami dunia sekitarnya. Perkembangan ekspresif. Secara umum, anak sudah dapat mengutarakan keinginan, pendapat, maupun penolakannya. Nurbianadin 2005 halaman 36 menyebutkan dua tipe perkembangan berbicara anak, yaitu egocentric speech, di mana anak berbicara pada dirinya sendiri, bermonolog. Socialized speech terjadi ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya atau teman-temannya. Ada 5 bentuk socialized speech, yaitu saling tukar informasi untuk tujuan bersama, penilaian terhadap ucapan tingkah laku orang lain, perintah, permintaan, ancaman, pernyataan, jawaban. Faktor ukuran keterampilan bicara anak. Nurbianadin 2005, ada beberapa faktor yang dapat diukur keterampilan berbicara seorang, yaitu 1. Aspek kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, pelafalan bunyi. Anak harus bisa mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan jelas. Penempatan tekanan, nada, jangka, intonasi, dan ritme yang sesuai akan menjadi daya tarik dan salah satu faktor penentu keefektivitasan berbicara. Penggunaan kata dalam kalimat sebaiknya dipilih yang memiliki makna dan sesuai dengan konteks kalimat. Aspek non-kebahasaan, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan yang diarahkan kepada lawan jenis dengan tujuan agar lawan bicara dapat memahami dan memperhatikan topik yang dibicarakan. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Ketika kita sedang menghargai atau menghormati pemikiran orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat berfungsi untuk memperjelas atau menghidupkan pembicaraan. Kenyaringan suara. Kenyaringan suara ditentukan oleh situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Kelancaran hal ini dapat mempermudah menangkap isi pembicaraan yang disampaikan. Penalaran dan relevansi, yaitu hal yang disampaikan memiliki urutan yang runtut dan yang logis serta saling keterkaitan. Yang kedua, perkembangan menulis.
Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang bilangan grafik yang menggambarkan suatu bahasa dipahami oleh seseorang. Badudu 1992 mengemukakan bahwa menulis adalah menggunakan pena, potlot, ballpoint di atas kertas, kain, atau papan yang menghasilkan huruf, kata, maupun kalimat. Jadi, menulis bukan hanya sekedar membuat huruf atau angka pada selembar kertas dengan menggunakan berbagai alternatif media, melainkan merupakan upaya untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran melalui tulisan. Tahap perkembangan menulis. Marrow 1993 membagi kemampuan menulis anak menjadi 6 tahapan, yaitu writing via drawing, menulis dengan cara menggambar; writing via scribing, menulis dengan cara menggores atau mencoret; writing via making letter like form, menulis dengan cara membuat bentuk seperti huruf; writing via reproducing well learned unit or letter string, menulis dengan cara membuat huruf yang sudah terbentuk dengan baik; writing via infinite spelling, menulis dengan cara mengejak satu persatu; writing via conversational spelling, menulis dengan cara mengejak langsung. Batasan kemampuan menulis. Feldman 1991 memberikan batasan kemampuan menulis pada anak sebagai berikut. Script on the page, membuat goresan pada kertas seperti gambar atau huruf yang terpisah. Copy word, mencoba mencontoh huruf. Invented spelling, belajar mengeja dan menuliskan huruf-huruf sesuai dengan bunyinya. Selanjutnya adalah perkembangan membaca. Membaca menurut Anderson dan kawan-kawan tahun 1985 memandang membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Krida Laksana 1993 halaman 13 mengemukakan bahwa membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang grafis dan perubahannya menjadi bicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. Jadi, kegiatan membaca dapat bersuara ataupun tidak bersuara. Membaca pada hakikatnya adalah kegiatan fisik dan mental untuk mengemukakan makna dan tulisan. Membaca juga merupakan tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol verbal yang tertulis atau tercetak. Tujuan membaca: mendapat atau memberikan informasi. Jadi, dengan membaca dapat memberikan informasi baru dan pengetahuan baru sehingga dapat mengembangkan diri. 2. Mencari nilai keindahan atau pengalaman estetis. 3. Membaca dapat untuk mencari nilai keindahan atau estetis. Biasanya tulisan atau bacaan karya bernilai sastra. Memperkaya kosakata. Jadi dengan membaca dapat memperkaya kosakata kita, memiliki kosakata baru, pengetahuan baru, wawasan baru, sehingga menjadikan kita manusia yang terus memperbarui diri. 5. Membaca sebagai tujuan hiburan, rekreatif atau kesenangan. Kadang-kadang kita suka galau atau tidak suka lagi, patah hati atau lagi banyak masalah. Orang-orang yang suka membaca biasanya menghibur diri dengan cara membaca, tergantung dengan bahan bacaannya saja. Membaca sebagai tujuan hiburan rekreatif ini biasanya berupa tulisan ringan atau bacaan yang didiskusikannya melalui bacaan-bacaan yang disukainya. Tahap perkembangan membaca. Tahap fantastis. Anak belajar menggunakan buku, membawa serta membolak-balik. Jadi pada tahap pertama ini anak hanya membawa buku, membolak-balik saja. Tahap pembentukan konsep diri. Anak memandang dirinya sebagai pembaca dan pura-pura membaca. Anak-anak itu kayak udah pengen bisa membaca, dia tuh udah tahu kalau dia tuh harus bisa membaca, maka dia pura-pura untuk membaca karena dia belum bisa. Tahap membaca gambar. Anak dapat
menemukan kata yang sudah dikenal serta mengenal huruf abjad. Tahap pengenalan bacaan. Anak sudah mulai tertarik pada bacaan, mulai mengingat dan mengenal tanda-tanda pada lingkungan membaca seperti kotak, susu, pasta gigi. Tahap membaca lancar. Anak dapat membaca berbagai jenis buku secara bebas. Prinsip pembelajaran membaca. Proses berpikir yang kompleks. Kalimat atau kata dalam tulisan menginterpretasikan konsep pengaruh dan menyimpulkannya. Kemampuan membaca tiap orang berbeda-beda. Jadi tiap orang itu memiliki kualitas kemampuan membaca yang berbeda-beda sih, dan bacaan bukunya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Atas dasar hasil evaluasi, pembinaan harus dimulai atas dasar hasil evaluasi. Kemampuan membaca yang bersangkutan menjadi pengalaman yang memuaskan. Jadi dengan membaca memiliki pengalaman yang baik karena dia punya pengetahuan yang baru sehingga bisa diaplikasikan dengan kehidupan dia sehari-hari. Selanjutnya, kemahiran membaca perlu keahlian yang kontinu. Jadi ketika kita ingin mahir membaca dengan cepat, kita tuh perlu untuk belajar membaca atau membaca secara sesering mungkin. Dengan membaca sesering mungkin itu akan memperlancar cara baca kita. Evaluasi yang kontinu dan komprehensif. Jadi kita juga dalam membaca perlu memperbaiki dan evaluasi diri, apakah bacaan kita sudah lancar, sudah baik atau belum. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca biasanya di sini terdiri atas 3, yaitu motivasi, lingkungan keluarga, bahan bacaan. Motivasi itu seperti dorongan semangat bagi seorang anak untuk membaca. Jadi dengan motivasi membaca, anak giat untuk membaca. Orang dewasa di sekitarnya patut mencontohkan budaya membaca. Kalau lingkungan keluarga, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh bagaimana keadaan lingkungan keluarga, di mana orang-orang di sekitarnya suka membaca atau tidak, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan membaca anak. Apalagi keluarga yang suka membaca itu mempengaruhi kebiasaan anak untuk membaca juga. Bahan bacaan, jadi minat dan kemampuan membaca itu ditentukan juga oleh bahan bacaan. Bahan bacaannya berkualitas seperti apa, bahan bacaannya berpengaruh dengan pengembangan dirinya atau tidak, berkualitas atau tidak bahan bacaannya itu berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak juga. Menurut Tambu Bolon, bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca itu ada 2, yaitu faktor endogen, faktor perkembangan baik bersifat biologis, psikologis, dan linguistik. Bersifat biologis yang timbul dari diri anak. Faktor eksogen, faktor lingkungan di mana anak tinggal dan belajar. Yang keempat adalah perkembangan menyimak. Seiring berjalannya waktu, terkadang orang itu sering menyamaratakan antara mendengar dan menyimak. Padahal dalam bahasa Inggris, mendengar itu adalah to hear, sedangkan menyimak itu to listen. Mendengar bersifat reseptif, pasif, dan terjadi secara ilmiah karena memiliki panca indera. Mendengar bisa tanpa sengaja dan tujuan. Contohnya mendengar suara kendaraan, mendengar suara guntur, mendengar suara mobil, mendengar suara burung-burung gitu. Namun menyimak itu kegiatan yang dapat dilakukan seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sumbernya. Menurut Soleh Abbas 2006, menyimak merupakan proses untuk mengorganisasikan apa yang didengar dan menempatkan pesan suara didengar ditangkap menjadi makna yang diterima. Jadi, menyimak adalah kegiatan mendengar secara aktif,
dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan dengan tepat. Fungsi menyimak menjadi dasar belajar anak. Fungsi menyimak menjadi dasar belajar anak seperti kemampuan berbahasa seseorang diawali dengan mendengar dan menyimak apa yang ada dan terjadi di sekitarnya. Dasar pengembangan kemampuan bahasa. Menyimak sebagai dasar kemampuan bahasa lisan. Menunjang keterampilan bahasa. Dapat menunjang keterampilan bahasa anak melalui menyimak dan mendengarkan. Memperlancar komunikasi lisan. Dengan mendengar dan menyimak, anak akan mengetahui apa yang disampaikan dan isinya sehingga komunikasi lisan anak lancar dan baik. Menambah informasi pengetahuan. Dengan banyak mendengar dan menyimak, pengetahuan dan informasi yang kita miliki semakin bertambah. Tujuan menyimak untuk belajar. Tujuan menyimak untuk belajar ini seperti membedakan suatu hal dan bunyi, untuk mengapresiasi, bertujuan untuk memenuhi, menghayati dan menilai bahan yang disimak. Untuk memecahkan masalah. Dengan menyimak, maka suatu masalah akan terpecahkan, sebab menyimak bisa mengetahui asal musabab masalah tersebut terjadi. Tahap menyimak. Tarigan 2008 menyebutkan tahap menyimak sebagai berikut. Tahap mendengar. Anak mendengar apa yang dikemukakan pembicara. Jadi anak mendengarkan dulu orang berbicara. Tahap memahami. Anak memahami apa yang disampaikan orang lain. Tahap menginterpretasi. Anak menafsirkan pendapat yang tersirat dalam pembicaraannya orang itu. Tahap evaluasi. Anak menilai dan mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara. Tahap menanggapi. Anak mulai menanggapi dan menerima ide yang dikemukakan oleh pembicara. Metode menyimak. Simak ulang ucap biasanya digunakan dalam memperkenalkan bunyi-bunyi. Simak kerjakan biasanya model ucapan guru berisikan kalimat perintah sehingga anak mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Simak teka. Guru menyebutkan ciri-ciri benda dan anak menerka menebak benda yang dimaksud. Menjawab pertanyaan. Guru menceritakan sesuatu dan menanyakan kepada anak tentang hal tersebut. Parafrase. Guru membacakan puisi dan anak menyimak serta ditugaskan menyampaikan apa yang ia sampaikan. Merangkum. Guru berbicara dan anak menyimak serta menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Bisik berantai. Menyampaikan pesan kepada anak secara berantai. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum.